الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان، الغني الذي لم تزل سحائب جوده تصح الخيرات كل وقت وأوان، العليم الذي لا يخفى عليه خواتر الجنان، الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان، الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران، أحمده حمدا يفوق العد والحسبان، وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان، ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان، عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان، نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آل الصدق والإحسان. أما بعد أيها الإخوان، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayah dan inayah untuk terus istiqamah dalam melaksanakan sholat Jumat ini. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala waktunya hanya untuk menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Semoga kita bersamanya kelak di hari kiamat. Amin. Saudaraku sekalian, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri, keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangan lainnya, sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun sebagai tanda, salah satu tanda kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dalam Islam. Saudaraku sekalian, saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang sangat agung. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya pada bulan ini. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak. Saudaraku sekalian, dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, innama sumya Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihi khairatun katsirun lis-shaimi fihi hatta yadkhulal jannah. Dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Al-hadis riwayat Anas bin Malik. Saudaraku sekalian, Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa yang dilakukannya melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun. Ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Ia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta alam. Maka aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa.
Saudaraku sekalian, selain itu terdapat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram Makkah. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Baqarah. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hikmah dari peristiwa ini adalah Allah hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan orang-orang yang mengingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Saudaraku jamaah Jum'ah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam, dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Oleh karenanya saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kembali menguatkan keyakinan dan keimanan hanya kepada Allah semata. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Umat Islam sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah yang berupa perintah untuk membaca sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, akhirnya semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan bulan Sya'ban, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan mulia ini. Sekali lagi khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaan seorang bisa selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jam'i ta'ah wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.